Namaku Ayla. 5 tahun lalu aku menikah dengan seorang pria yang luar biasa baik, Rizal namanya. Dia adalah pria idaman banyak wanita, tampan, sopan, penyayang keluarga, dan juga pengusaha sukses yang mengelola beberapa bisnis warisan keluarganya. Sejak awal menikah, Rizal berjanji akan selalu menjagaku dan anak-anak kami kelak. Dia menepati janjinya. Sejak hari pertama kami hidup bersama, Rizal tak pernah sekalipun membuatku menangis karena kelalaiannya. Justru dia selalu menghapus air mataku, menghiburku, membuatku merasa menjadi wanita paling berharga di dunia. Dari pernikahan kami, lahirlah Nadia, putri kecil kami yang kini berusia 5 tahun. Nadia adalah cerminan ayahnya, wajahnya lembut, sorot matanya penuh kasih, dan senyumnya bisa meruntuhkan segala amarah. Rumah kami selalu dipenuhi tawa Nadia. Setiap pulang kerja, Rizal selalu langsung mencari Nadia, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu mencium pipinya sambil tertawa riang. Aku bahagia, sungguh bahagia. Kupikir, Tuhan telah menghadiahkanku keluarga kecil yang sempurna. Kebahagiaan kami seolah makin lengkap karena ibu mertuaku dan Dewi, kakak ipar perempuanku, juga tinggal serumah. Sejak awal menikah, Rizal meminta aku tinggal di rumah besarnya bersama mereka, agar keluarganya tetap berkumpul. Awalnya aku sungkan, tapi karena Rizal meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja, akhirnya aku setuju. Dan memang benar, setidaknya di awal, mereka semua tampak sangat baik padaku. Ibu mertuaku, meski sudah mulai menua, adalah sosok yang anggun. Ia sering membelikan pakaian bagus untukku, memanggilku dengan sebutan, ratu kecil keluarga ini, seolah menempatkanku di singgasana istimewa. Sementara Dewi, kakak ipar perempuanku, sangat perhatian. Ia sering mengajakku ke salon, belanja bersama, dan tak jarang memuji betapa beruntungnya Rizal mendapatkan istri sepertiku. Cantik, lembut, nggak banyak nuntut, katanya suatu kali sambil menepuk tanganku. Rizal sendiri selalu memastikan aku nyaman. Jika aku terlihat lelah, dia tak segan memijat kakiku, membantu Nadia belajar menulis, atau sekadar membuatkan teh hangat untukku. Kadang kupikir, hidupku terlalu indah untuk menjadi nyata. Betapa bahagianya aku punya suami seperti Rizal dan keluarga yang menerimaku dengan tangan terbuka. Namun semua itu ternyata tak seindah yang tampak. Perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketika Rizal ada di rumah, ibu mertuaku dan Dewi berlomba-lomba memanjakanku. Mereka menyuruh pembantu menyiapkan semua kebutuhanku, bahkan memarahi pembantu jika terlambat mengantar jus ke kamarku. Mereka membuatku merasa benar-benar seperti ratu. Tapi setiap Rizal bepergian keluar kota untuk urusan bisnis, yang bisa berlangsung 2-3 hari, suasana rumah seketika berubah dingin. Ibu mertuaku tiba-tiba sering mengeluh sakit pinggang atau kepala, lalu memintaku memasak untuk seluruh rumah. Jika aku terlambat sedikit, dia mengerang lebih keras, menatapku dengan pandangan penuh cela. Dewi juga tak kalah sinis. Ia suka berkomentar tentang hasil masakanku. Ayamnya kurang bumbu, Ayla. Kalau buat keluarga besar seperti kita, jangan asal-asalan. Kamu kan sekarang menantu keluarga terpandang, katanya suatu kali, disertai helaan napas panjang yang membuatku merasa tak berguna. Pekerjaan rumah yang tadinya selalu diurus pembantu, perlahan dilemparkan padaku. Mumpung masih muda, Ayla, biar badan kamu nggak cepat gemuk. Kasihan Rizal nanti, begitu kata ibu mertua sambil tertawa kecil. Aku hanya bisa mengangguk. Karena takut dianggap menantu durhaka, aku menuruti saja. Mencuci baju Nadia, mengepel lantai, memasak, bahkan memandikan Nadia sendiri tanpa dibantu siapapun. Ada satu kejadian yang sangat menohok hatiku. Saat itu Nadia tanpa sengaja memecahkan vas kristal mahal di ruang tamu. Dewi langsung menatap tajam ke arahku, lalu menarik tanganku kasar. Kamu itu ibu macam apa sih, Ayla? Nadia nakal begitu dibiarkan saja. Itu vasnya mahal sekali, tahu, katanya lantang. Aku mencoba meminta maaf, memeluk Nadia yang sudah menangis ketakutan. Tapi Dewi mendorongku pelan, lalu mengangkat pecahan vas, mengibaskan di depan wajahku. Lain kali kalau anakmu pecicilan lagi, aku yang akan menegurnya langsung. Jangan kira dia pewaris segalanya lalu bisa seenaknya. Kalimat itu membuatku tercekat. Pewaris segalanya? Apa maksudnya?
Bukankah Rizal sudah jelas bilang padaku bahwa dia ingin harta itu nanti jatuh pada Nadia kalau dia tak ada? Aku menahan air mata, mencoba menepis pikiran buruk tentang keserakahan keluarga ini. Ketika Rizal pulang, semuanya kembali seperti sandiwara. Ibu mertuaku mendadak sehat, tertawa renyah. Dewi memamerkan masakan buatannya, lalu menyanjung betapa beruntungnya Rizal punya keluarga yang harmonis. Bahkan mereka memeluk Nadia, menciumnya berkali-kali. Rizal hanya tersenyum bahagia. "Lihat, sayang, betapa mereka mencintaimu dan Nadia," katanya padaku malam itu sebelum tidur, sembari mengecup keningku. Aku ingin sekali bercerita pada Rizal tentang perlakuan mereka ketika dia tak ada. Tapi aku takut dianggap mengadu domba. Lagi pula, tak ada luka yang tak bisa kusembuhkan sendiri. Setidaknya itu yang selalu kuucapkan pada diri sendiri. Begitulah, hari-hariku berjalan di antara dua dunia. Ketika Rizal ada, semua serba indah. Ketika dia pergi, rumah ini seakan neraka kecil bagiku. Tapi selama Rizal mencintaiku dan Nadia, aku merasa cukup. Setiap malam sebelum tidur, Rizal selalu menatapku dalam, lalu berbisik, "Kalau suatu hari nanti aku pergi duluan, janji ya kamu akan tetap kuat demi Nadia. Jangan izinkan siapapun menyakitimu lagi." Aku menatapnya dengan heran. "Kenapa bicara begitu? Kamu sehat-sehat saja?" jawabku. Tapi Rizal hanya tersenyum. "Janji dulu," katanya. Dan aku pun menuruti, mencubit pelan pipinya. "Janji?" Aku tak tahu kalau kata-kata itu adalah pertanda. Tak kusangka waktu berjalan terlalu cepat, dan kebahagiaan yang kupegang erat itu ternyata rapuh. Semua orang selalu bilang, hargai setiap detik dengan orang yang kamu cintai, karena kamu tak pernah tahu kapan Tuhan memanggil mereka pulang. Tapi manusia mana yang benar-benar siap kehilangan? Aku tidak. Sama sekali tidak. Suatu malam, sekitar 2 bulan sebelum ulang tahun pernikahan kami yang ke-6, Rizal pulang kerja dalam keadaan letih. Biasanya dia selalu menyempatkan bermain dengan Nadia, tapi malam itu dia hanya langsung berbaring di sofa, menutup matanya. Nadia berlari kecil hendak memeluknya, tapi Rizal hanya mengusap kepala putrinya pelan. Aku sempat merasa ada yang aneh. "Abang gak apa-apa?" tanyaku. Rizal membuka matanya, menatapku dengan senyum tipis. "Cuma capek biasa, sayang. Besok juga hilang." Keesokan paginya, Rizal mengeluh dadanya sesak. Aku panik, langsung memanggil sopir untuk membawa kami ke rumah sakit. Nadia menangis keras saat melihat ayahnya kesakitan. Sepanjang perjalanan, aku menggenggam tangan Rizal erat-erat, terus berbisik padanya agar bertahan. "Kamu janji mau dampingi aku dan Nadia selamanya kan? Jangan tinggalin kami, Bang." Air mataku tak terbendung lagi. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung membawa Rizal ke ruang gawat darurat. Aku terduduk lemas di bangku tunggu, menahan isak. Nadia kupeluk erat, wajah kecilnya sudah sembab. Setelah hampir 1 jam, dokter keluar dengan wajah sendu. "Kami mohon maaf, Bu Ayla. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Dunia seketika runtuh. Rasanya seperti semua udara di paru-paruku lenyap. Tubuhku limbung. Nadia memandangku bingung, lalu bertanya polos, "Ayah kenapa, Bunda? Ayah kok enggak keluar?" Aku hanya bisa memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Hari-hari setelah itu kabur. Aku hanya ingat bagaimana keluarga Rizal menangis meraung-raung saat jenazah suamiku dibawa pulang. Ibu mertuaku memelukku erat, Dewi menggenggam tanganku sambil terus mengucap, "Kuat ya, Ayla, kami semua di sini untukmu." Tapi entah kenapa, jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang berbisik, "Semua ini tak akan sama lagi. Bersiaplah." Aku belum tahu betapa mengerikannya hari-hari setelah itu. Belum tahu topeng siapa yang akan runtuh. Yang ku tahu saat itu hanya satu, aku baru saja kehilangan separuh jiwaku, dan Nadia kehilangan sosok pahlawannya. Kami berdua kini hanya punya satu sama lain. Dan kami belum tahu bahwa badai yang lebih kejam masih menunggu di depan. Hari-hari setelah rumah kembali sepi benar-benar menjadi masa paling gelap dalam hidupku. Setelah semua orang berhenti datang melayat, topeng itu runtuh satu persatu. Kehangatan pura-pura yang dulu begitu sering kuterima dari ibu mertuaku dan Dewi, kini lenyap. Mereka tak lagi repot-repot bersandiwara. Kalau dulu saat Rizal ada,
Aku selalu diperlakukan Mbak Ratu, kini statusku benar-benar jatuh ke dasar paling rendah. Aku menjadi pelayan di rumahku sendiri, rumah yang dulu Rizal bangun dengan penuh cinta untuk keluarganya. Pagi-pagi sekali, aku sudah harus bangun menyiapkan sarapan untuk semua orang. Dulu tugas ini selalu diurus oleh 2 pembantu rumah tangga yang bekerja di sini, tapi sejak Rizal meninggal, ibu mertuaku memecat mereka berdua dengan alasan penghematan. Padahal aku tahu persis tabungan Rizal sangat lebih dari cukup untuk membayar 5 pembantu sekalipun. Aku mulai curiga mereka sengaja memecat para pembantu supaya aku yang mengerjakan semuanya. Dan benar saja. Setiap hari aku harus bangun pukul 5, memasak, menyapu, mengepel rumah yang luasnya luar biasa, lalu mencuci baju bertumpuk-tumpuk. Jika Nadia bangun lebih dulu, dia akan mengikutiku kemana-mana dengan wajah bingung. Dia masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kadang dia akan menarik ujung bajuku sambil berkata, "Bunda, Nadia lapar," dengan suara lirih. Itu membuatku makin pilu. Sementara itu, ibu mertuaku dan Dewi sering hanya duduk manis di ruang tengah, minum teh sambil menonton televisi atau menelepon teman-temannya. Kalau aku lewat, mereka hanya melirik sekilas, atau malah memberi perintah seenaknya. "Lantai ruang tamu kok lengket begini, Ayla? Cepat pel ulang. Kalau Mama jatuh gimana? Cucian baju Dewi kok masih belum selesai? Itu baju mahal, jangan sampai bau apek ya." Aku menahan semua dengan sabar. Bahkan ketika Dewi sengaja menumpahkan minuman lalu menyuruhku mengepel di depan tamu-tamunya sambil berkata sinis, aku hanya bisa menunduk. Dalam hati terus kuingat janji pada Rizal untuk kuat demi Nadia. Tapi kesabaran ada batasnya. Suatu siang, saat aku baru saja selesai menyetrika, kudengar Nadia menangis keras di taman belakang. Aku berlari tergopoh-gopoh ke sana, menemukan Nadia terduduk di tanah dengan lutut berdarah. Dewi berdiri di depannya dengan wajah kesal. "Apa yang terjadi?" tanyaku cemas, langsung mengangkat Nadia ke pelukanku. "Itu anakmu lari-lari nggak jelas, hampir nabrak tamu Mama tadi. Untung aja ku tarik. Malah jatuh sendiri. Makanya kalau punya anak, dididik dong. Jangan asal dikasih makan aja biar gede," ujar Dewi ketus. Aku menahan amarah yang sudah membuncah. Ingin rasanya kubalas kata-kata pedas itu. Tapi sekali lagi kutahan demi tidak membuat suasana makin runyam. Ku bersihkan luka Nadia, lalu menggendongnya masuk ke kamar. Malamnya, saat Nadia sudah tidur, aku duduk termenung di ranjang. Ku keluarkan surat Rizal dari bawah bantal. Ku baca lagi perlahan, berusaha meneguhkan hati. "Kamu kuat, sayang. Kamu ibu terbaik untuk Nadia." Air mataku jatuh menetes di atas surat itu. Aku baru bisa sedikit menenangkan diri ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Ibu mertuaku dan Dewi masuk bersama-sama. Wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan raut iba atau kelelahan. Sebaliknya, justru terlihat dingin, seolah telah lama menyiapkan sesuatu. "Ayla, kami mau bicara serius denganmu," kata ibu mertuaku. Suaranya tajam, berbeda sekali dengan kelembutan palsu saat Rizal masih ada. Aku bangkit dari tempat dudukku. "Ada apa, Bu?" Dewi menyilangkan tangan di dada, menatapku dari kepala sampai kaki. "Mulai malam ini, kami ingin kau dan Nadia pergi dari rumah ini." Dunia serasa berhenti berputar. "Apa, maksudnya? Ini rumah Nadia juga, rumah yang dibangun Rizal untuk keluarganya," suaraku parau. Ibu mertua menatapku sinis. "Jangan membalikkan fakta, Ayla. Rumah ini milik keluarga besar kami. Rizal hanya meneruskan usaha dan aset yang dibangun ayahnya. Jadi sudah sewajarnya setelah Rizal tiada, kami yang mengurus semuanya." Aku menggeleng dengan wajah pucat. "Tapi Bu, saya dan Nadia tidak punya tempat lain. Lagi pula, bukankah Nadia adalah cucu ibu sendiri?" "Jangan bawa-bawa cucu. Kami akan tetap memperhatikan Nadia, tentu saja, tapi tidak harus kau dan dia tinggal di sini. Kami bisa kok kirim uang bulanan, kalau kau memang membutuhkan," sahut Dewi enteng, seperti sedang menawarkan sedekah pada gelandangan. Dadaku terasa sesat. Jadi ibu benar-benar ingin mengusir saya dan Nadia? Setelah semua ini? Setelah Rizal? Aku tak sanggup melanjutkan kata-kata itu. Ibu mertuaku menghela napas panjang, seolah bosan. "Ayla,
Tolong jangan drama. Kami sudah cukup bersedih ditinggal Rizal, jangan menambah beban kami lagi. Silakan kemasi barang-barangmu. Kami beri waktu semalam. Besok siang harus sudah pergi. Aku berdiri membeku, menatap dua wanita yang pernah kupanggil keluarga itu dengan hati remuk redam. Ternyata benar semua bisikan hatiku dulu. Semua perhatian dan kasih sayang mereka hanya topeng. Begitu Rizal tiada, topeng itu hancur, menyisakan kerakusan dan kebencian. Malam itu aku menangis tanpa suara, memeluk Nadia yang tertidur pulas. Dalam tidurnya dia tampak tenang, sama sekali tak tahu bahwa besok hidup kami akan berubah total. Keesokan paginya, aku mulai berkemas. Hanya bisa membawa 2 koper pakaian kami dan beberapa kotak kecil berisi dokumen penting, termasuk surat wasiat Rizal, sertifikat rumah, dan akta perusahaan yang sudah ditransfer atas namaku dan Nadia. Semua itu kusimpan diam-diam di dasar koper paling bawah. Saat aku menurunkan koper ke ruang tamu, Dewi duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Tanpa menoleh dia berujar sinis, "Bagus. Cepat selesaikan supaya rumah ini bersih dari energi negatif. Kau kan bawa sial, Ayla, lihat saja setelah kau datang, adik kami malah cepat dipanggil Tuhan." Aku menatapnya dengan mata berair. Tak sepatah kata pun kubalas. Untuk apa lagi? Mereka tak akan pernah mengerti. Ketika aku berjalan keluar gerbang rumah itu bersama Nadia, ibu mertuaku bahkan tak repot-repot keluar untuk mengucapkan selamat tinggal. Satpam hanya membukakan pintu pagar tanpa ekspresi. Seperti menyingkirkan sampah. Di luar, aku berdiri memeluk Nadia erat-erat, menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Dalam hatiku bisikkan, "Tunggu saja. Akan tiba hari di mana aku kembali ke sini. Tapi bukan lagi sebagai orang yang bisa kalian perlakukan semaumu." Aku menumpang sementara di rumah sahabatku, Maya. Begitu Maya melihat kondisiku, dia langsung menitikkan air mata dan memelukku erat. "Kenapa kamu nggak bilang selama ini, Ayla? Kalau aku tahu, dari dulu kamu sudah kubawa ke sini," katanya sambil menangis. Aku hanya menggeleng, tak sanggup bercerita panjang. Setidaknya sekarang aku dan Nadia aman. Untuk sementara. Di kamar tamu kecil milik Maya, malam itu aku duduk sendiri menatap koper yang berisi semua harta duniawiku. Kupeluk Nadia yang sudah terlelap di pangkuanku. Perlahan kutarik map merah berisi dokumen penting itu. Kubuka satu persatu, memastikan semuanya masih lengkap, surat warisan Rizal, sertifikat rumah, akta perusahaan, semua sudah resmi atas namaku dan Nadia. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan hanya sedih. Ada bara kecil yang mulai menyala di dadaku, bara dendam. Mereka mengusirku dan anakku seperti sampah. Mereka mengira sudah memenangkan segalanya. Tapi mereka lupa satu hal, Rizal jauh lebih mencintaiku dan Nadia daripada siapapun. Dia sudah memastikan semuanya untuk kami. Kuputuskan dalam hati. Aku akan diam untuk sekarang. Akan mengumpulkan bukti lebih kuat bersama pengacara. Lalu suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, aku akan datang ke rumah itu. Bukan untuk memohon belas kasihan, tapi untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku dan Nadia. Dan pada saat itu, akan kutunjukkan pada mereka siapa sebenarnya yang pantas diusir. Hari-hari pertama setelah terusir dari rumah yang selama ini kusebut rumah tangga kami, terasa bagaikan berjalan di atas pecahan kaca. Luka di hati ini masih menganga, rasa terhina tak terkira. Sampai hari ini, kalau aku menutup mata, aku masih bisa melihat jelas wajah Dewi yang menatapku penuh kemenangan saat aku melangkah pergi bersama Nadia. Begitu puas, begitu lega mereka akhirnya berhasil menyingkirkan kami dari sana. Tapi meski hati ini hancur, aku tak ingin Nadia ikut merasakannya. Setiap pagi saat Nadia membuka mata, aku langsung tersenyum menjemputnya, mengajaknya mandi, lalu membuatkan sarapan meski hanya telur dadar sederhana. Sahabatku, Maya, sudah seperti malaikat penyelamat. Dia tak hanya memberiku atap untuk bernaung, tapi juga pelukan hangat, tempat untuk mengadu setiap malam saat tangisku pecah karena terlalu lama kupendam. Suatu malam, setelah Nadia tertidur, aku duduk bersama Maya di ruang tamunya yang sempit namun nyaman. Maya menatapku lama, lalu menghela napas. "Ayla, aku ngerti kamu pasti lagi terluka banget sekarang. Tapi kamu nggak boleh diam saja.
Kamu tuh punya semua dokumen penting kan? Surat warisan, sertifikat rumah, rekening atas nama kamu dan Nadia. Aku hanya mengangguk pelan. Kalau gitu, kenapa nggak kamu lawan? Kamu ini pemilik sah semua itu, Lee. Mereka itu cuma penumpang di rumah besar itu. Suaranya meninggi, matanya berkilat menahan emosi. Aku terdiam lama. Lalu perlahan berkata, aku tahu, Mei, tapi aku nggak mau gegabah. Mereka licik, pandai memutarbalikkan cerita. Aku harus pastikan semua datanya kuat. Kalau perlu aku akan bawa ke pengadilan, tapi harus sudah sangat matang. Maya menatapku kagum. Kamu jauh lebih sabar dari aku. Kalau aku jadi kamu, sudah dari kemarin-kemarin kuobrak-abrik itu rumah. Kami berdua tertawa hambar. Tapi setidaknya malam itu untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa lebih ringan. Keesokan harinya, setelah mengantar Nadia bermain di teras rumah Maya, aku duduk menatap map merah yang kusimpan di lemari kecil kamar tamu. Surat wasiat Rizal kutarik pelan, kubaca lagi kata demi kata. Tanganku menggigil, tapi bukan karena takut lagi. Kini mulai muncul sesuatu yang selama ini terkubur, rasa percaya diri. Dalam surat itu Rizal sudah menegaskan, segala harta miliknya, mulai dari rumah megah tempat kami tinggal, kendaraan, saham, tabungan, hingga bisnis yang sedang berkembang, sudah ia alihkan ke atas namaku dan Nadia sebelum meninggal. Kalau nanti ayah sudah nggak ada, semua ini untuk kamu dan Nadia ya. Jangan takut. Ayah sudah bicara dengan notaris dan pengacara keluarga. Mereka akan bantu kamu. Kalimat itu seperti suluh di tengah malam gulita. Segera kutarik ponselku, mencari nomor Pak Darwin, pengacara senior yang sudah lama mengurus bisnis Rizal. Dengan tangan gemetar kutekan tombol panggil. Tak lama terdengar suara tegas tapi ramah di seberang. Selamat siang, Bu Ayla. Saya senang sekali akhirnya Ibu menghubungi saya. Saya sudah beberapa kali mencoba menelepon ke rumah, tapi katanya Ibu sedang tak ingin bicara. Aku menarik napas panjang. Suaraku serak ketika menjawab, maaf, Pak. Saya belum siap waktu itu. Tapi sekarang saya mau mulai bicara soal semua warisan Rizal. Pak Darwin langsung merespons dengan sigap. Baik sekali, Bu. Sebenarnya Bapak Rizal sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat teliti sebelum beliau berpulang. Kalau Ibu mau, kita bisa segera atur pertemuan dengan notaris dan membuka semua data. Dengan begitu, kalau pihak keluarga besar coba menuntut atau mempersoalkan, kita sudah pegang semua bukti otentik. Hati kecilku lega bukan main. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas tapi juga penuh syukur. Untuk pertama kalinya sejak terusir, aku merasa Rizal masih benar-benar menjagaku, meski dia kini jauh di sana. Seminggu kemudian, aku diam-diam meminta Maya menemaniku ke pusat kota, tempat notaris dan Pak Darwin berkantor. Kami duduk di ruang pertemuan yang elegan, dindingnya penuh rak buku hukum. Pak Darwin menyerahkan setumpuk berkas pada kami, lalu menunjuk poin-poin penting. Semua ini sah. Rumah besar itu, saham perusahaan, rekening deposito, semua sudah atas nama Ibu dan Nadia sejak 4 bulan sebelum Pak Rizal wafat. Jadi kalau keluarga besar menuntut, kita punya dasar hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Aku nyaris menangis saat mendengar kalimat itu. Pak Darwin tersenyum kecil. Mendiang suami ibu orang yang sangat bijak. Dia tahu persis kemungkinan buruk setelah beliau tiada. Karena itulah beliau memastikan segala sesuatunya jauh hari. Dalam perjalanan pulang, Maya menggenggam tanganku erat. Kamu dengar sendiri kan? Ini waktunya kamu rebut lagi semua yang jadi hak kamu, Lee. Aku mengangguk, meski hatiku masih sedikit berdebar. Aku cuma mau semua ini tertata rapi dulu. Baru nanti aku datang ke sana, bukan sebagai pengemis yang minta dikasihani, tapi sebagai pemilik sebenarnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai menerima laporan dari Pak Darwin tentang gerak-gerik Dewi dan ibu mertuaku. Ternyata mereka dengan cepat mengganti semua pegawai rumah, menggelar pesta-pesta arisan mewah, mengundang pejabat dan tokoh-tokoh terkenal. Foto-foto mereka sering muncul di media sosial, dengan latar rumah besar milikku, yang kini seolah menjadi panggung kejayaan mereka. Aku melihat satu unggahan di akun Instagram Dewi. Dia berpose mengenakan gaun merah terang, berdiri di tengah tangga meliuk rumah itu, dengan caption,
Keluarga adalah segalanya. Kami terus kuat meski ditinggal orang tercinta. Family first, strong woman. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali, rahangku mengeras. Berani-beraninya mereka berpesta di rumahku sendiri, setelah mengusirku dan Nadia seperti binatang. Gumamku penuh bara. Pak Darwin juga bekerja cepat. Bersama notaris, dia mengumpulkan rekaman CCTV di rumah selama masih ada Rizal, dokumen rapat keluarga yang ditandatangani Dewi dan ibu mertuaku dulu, yang secara jelas mengakui bahwa semua aset adalah pemberian Rizal untukku dan Nadia. Saat mereka nanti membantah, kita punya semua ini. Lengkap. Tak akan bisa lagi mereka pura-pura bodoh, kata Pak Darwin yakin. Aku menghela napas lega. Semakin hari, rasa takutku perlahan tergantikan oleh tekad. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kobaran keberanian yang sungguh nyata. Aku akan lawan mereka, Pak, tapi bukan dengan hinaan atau cacian. Aku akan gunakan hukum, biar semua orang tahu siapa yang benar-benar punya hak. Di tengah semua itu, Nadia adalah penyelamat jiwaku. Setiap kali aku mulai ragu, dia datang dengan tawa kecilnya, pelukannya yang hangat, senyum polosnya yang bertanya. Bunda, nanti kita bisa pulang lagi ke rumah kita ya? Rumah yang ada taman ayunan warna kuning itu. Dadaku berdesir nyeri. Iya sayang. Bunda janji, nanti kita bakal pulang lagi ke sana. Itu rumah Nadia juga. Aku menatap mata bening Nadia yang menatapku penuh percaya. Disitulah aku sadar, aku tak boleh hanya menuntut demi harga diriku sendiri. Aku akan menuntut demi masa depan Nadia. Agar dia punya tempat yang memang menjadi haknya, warisan ayahnya. Agar dia tak perlu tumbuh dewasa lalu mendengar cerita betapa ibunya dulu diam diinjak-injak oleh orang yang mengaku keluarga. Setelah semua bukti lengkap, Pak Darwin menyusun berkas peringatan resmi untuk dikirim ke Dewi dan ibu mertuaku. Tapi aku menghentikannya dulu. Belum sekarang, Pak. Saya mau mereka merasakan puas dulu. Mau mereka menari-nari di atas harta yang mereka kira sudah jadi milik mereka selamanya. Biar nanti saat saya datang, itu jadi tamparan paling keras. Pak Darwin mengangguk mengerti. Kita tunggu waktu yang tepat, Bu Ayla. Nanti begitu ibu beri tanda, saya dan tim akan langsung bergerak. Maya membawaku ke salon, membujukku agar sedikit merawat diri. Kamu harus siap, Lee. Kalau nanti datang lagi ke rumah itu, kamu harus tunjukkan kalau kamu jauh lebih berkelas dari mereka. Biar orang-orang lihat sendiri siapa sebenarnya yang layak punya semua itu. Aku tertawa kecil saat Maya menata rambutku. Aku ini nggak pandai dandan, Mei. Biar aku yang atur. Pokoknya nanti pas kamu datang ke rumah itu, biar mereka semua syok lihat kamu bukan lagi Ayla yang dulu. Maya benar. Aku harus memulihkan kepercayaan diriku. Harus menunjukkan pada dunia, pada Dewi, pada ibu mertua, bahwa aku, Ayla, bukan wanita lemah yang bisa diinjak seenaknya. Dan ketika hari itu tiba, aku tak akan lagi datang menunduk dengan koper berisi air mata. Aku akan datang membawa semua dokumen warisan, pengacara, notaris, dan bahkan satpam hukum, untuk menyingkirkan mereka dari rumahku sendiri. Aku siap. Dan aku bersumpah dalam hati, demi Nadia, demi cintaku pada Rizal, demi harga diriku, aku akan memenangkan ini. 2 bulan setelah aku dan Nadia terusir dari rumah itu, berita tentang pesta besar yang akan digelar oleh ibu mertuaku dan Dewi mulai ramai terdengar. Konon pesta itu untuk merayakan kemenangan bisnis keluarga setelah Rizal tiada, sekaligus acara silaturahmi dengan para pejabat dan relasi penting. Foto-foto undangan yang elegan, dekorasi mewah, bahkan vendor catering papan atas semua beredar di media sosial. Aku melihat salah satu foto unggahan Dewi. Dia berdiri di pelataran rumah itu, rumahku, dengan gaun hitam berbelahan tinggi, menatap kamera penuh percaya diri. Captionnya membuat dadaku panas. Kami masih di sini, lebih solid dari sebelumnya. Hati berkilau family strong woman. Senyumku mengembang. Tapi ini senyum paling dingin yang pernah kumiliki. Aku senang kalian begitu bahagia, bisikku pada layar ponsel. Karena nanti kebahagiaan palsu itu akan aku cabut dalam sekejap. Pak Darwin mengatur semuanya dengan sangat rapi. Dia sudah menyiapkan timnya, 2 pengacara tambahan, seorang notaris,
serta perwakilan petugas keamanan resmi yang akan mendampingi jika nanti terjadi penolakan atau keributan. Semua dokumen asli warisan Rizal, sertifikat rumah, surat penetapan notaris, sampai akta saham perusahaan, sudah dibungkus dalam map khusus. Sementara Maya membantuku mempersiapkan penampilan. "Besok kamu harus pakai ini," katanya sembari menunjukkan dress satin warna navy tua dengan potongan anggun. Aku menatapnya ragu. "Aku takut berlebihan, Maya menggeleng mantap. "Justru itu. Kamu harus datang sebagai seorang pemilik sah. Bukan orang yang minta dikasihani. Lihat nanti, semua mata akan tertuju padamu." Malam sebelum hari eksekusi itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk memeluk Nadia yang terlelap di sampingku, mencium rambutnya yang harum. "Besok kita pulang, nak," bisikku dengan suara tercekat. "Ke rumah kita yang sesungguhnya." Siang hari ketika pesta digelar, mobilku berhenti beberapa meter dari gerbang besar rumah itu. Dari luar sudah terdengar dentuman musik, tamu-tamu berdatangan dengan pakaian glamor, karangan bunga ucapan selamat berjejer di halaman. Aku menarik napas panjang, merapikan gaun dan rambut. Pak Darwin menatapku penuh keyakinan. "Ibu siap?" Aku mengangguk. "Lebih dari siap, Pak." Kami berjalan beriringan masuk ke pekarangan rumah. Beberapa tamu yang tak mengenal kami hanya memandang sekilas. Tapi begitu mendekati pintu utama, wajah-wajah yang familiar mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Itu bukan istrinya Rizal ya?" bisik seorang wanita pada temannya. "Iya, yang katanya sudah pergi entah kemana." "Kok datang lagi, dan cantik banget begitu," sahut lainnya. Aku hanya menegakkan dagu. Sambil menggenggam map merah erat-erat, seolah menggenggam harga diriku yang selama ini mereka injak. Di dalam, pesta tampak megah. Lampu kristal menggantung gemerlap, meja-meja prasmanan penuh makanan mahal, dan sekelompok musisi live band memainkan lagu jazz lembut. Di tengah semua itu, kulihat Dewi tertawa-tawa bersama sekumpulan tamu wanita. Ibu mertuaku duduk tak jauh, anggun dengan kebaya modern, dikerubungi beberapa ibu pejabat. Saat mereka menyadari kedatanganku, wajah keduanya berubah drastis. Pertama adalah Dewi. Tatapannya langsung merendahkan, sudut bibirnya mencibir. Dia berjalan cepat mendekat. "Apa yang kamu lakukan di sini, Ayla? Siapa yang ngundang kamu datang?" Suaranya tajam, nyaris berbisik marah agar tamu lain tak terlalu mendengar. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Aku datang ke rumahku sendiri, Dewi. Dan aku tak perlu undangan untuk masuk ke sini." Dewi terkesiap, wajahnya memerah menahan malu. "Rumahmu? Jangan melantur. Ini rumah keluarga kami. Kamu sudah pergi kan? Jangan bikin malu di depan orang banyak." Aku menoleh, memandangi para tamu yang mulai melihat kami dengan rasa ingin tahu. Beberapa pelayan pun berhenti melangkah. Pak Darwin segera maju, menyodorkan satu bundel dokumen resmi pada Dewi. "Maaf, Bu Dewi. Kami di sini mewakili klien kami, Ibu Ayla, pemilik sah dari properti ini beserta seluruh aset peninggalan almarhum Rizal. Ini surat resmi penetapan waris, sertifikat rumah, juga dokumen hukum lain yang menegaskan hak penuh beliau." Wajah Dewi pucat seketika. Tangannya bergetar saat mengambil berkas itu, menelusuri halaman-halaman dengan mata melebar. "Ini pasti palsu. Mana mungkin semua atas nama dia dan anaknya. Ini perusahaan keluarga besar kami," suaranya melengking panik. Ibu mertuaku bangkit tergesa dari kursinya, berjalan cepat menghampiri kami. "Apa ini? Ayla, kamu jangan kurang ajar. Di rumah orang kok berani-beraninya datang bawa pengacara segala?" Aku menatap beliau, wanita yang dulu begitu kuanggap ibu sendiri, yang memelukku saat pernikahanku dengan Rizal, yang menitikkan air mata haru waktu aku melahirkan Nadia. Tapi semua itu hanya palsu. "Ini bukan rumah orang lain, Bu. Ini rumah Nadia, cucu ibu sendiri. Rumah yang dibangun Rizal, suami saya. Semua surat resmi sudah jelas menyebutkan hak saya dan Nadia." Ibu mertuaku menoleh pada Pak Darwin, merebut dokumen itu kasar. Saat membaca tiap halaman, wajahnya semakin pucat. Tangannya gemetar. "Tidak, ini nggak mungkin. Rizal anak saya. Dia nggak mungkin tega meninggalkan kami tanpa apa-apa." Pak Darwin menjawab tegas, "Justru sebaliknya, Bu.
Almarhum suami ibu sudah menyiapkan semua ini untuk menjamin istri dan anaknya tak terlantar. Bahkan Pak Rizal menuliskan surat wasiat personal agar keluarga lain tak mengganggu hak Ibu Ayla dan putrinya. Beberapa tamu kini mulai berbisik-bisik. Jadi selama ini benar ya, warisan itu sebenarnya untuk istri dan anaknya. Kok tega banget sampai ngusir mantu dan cucu sendiri, padahal hartanya aja bukan milik mereka. Bisikan-bisikan itu membuat wajah ibu mertuaku menegang. Matanya menatapku tajam, tapi tak ada lagi wibawa. Hanya ketakutan. Pak Darwin lalu berbicara lantang, suaranya menggema memenuhi aula. Dengan semua dokumen ini, kami minta pihak Ibu Dewi dan Ibu mertua segera meninggalkan properti ini dalam waktu yang kami tentukan secara hukum. Kalau tidak, kami terpaksa mengambil tindakan dengan bantuan pihak berwenang. Dewi menoleh ke ibunya, panik. Mama, kita nggak bisa keluar gitu aja. Semua tamu lihat ini, kita bakal malu habis-habisan. Aku hanya memandang mereka dengan mata datar. Persis seperti dulu kalian mengusir aku dan Nadia tanpa sedikit pun iba. Sekarang kalian akan merasakannya. Bedanya, aku tidak menendang kalian ke jalan tanpa hak. Aku pakai hukum. Ibu mertuaku akhirnya menangis terisak, memegang tanganku. Ayla, kamu kan masih anak mama juga, jangan usir kami. Kalau Rizal lihat dari surga, dia pasti sedih. Seketika dadaku terasa pedih. Tapi aku mengingat lagi malam aku menggendong Nadia keluar gerbang itu dengan air mata menetes sepanjang jalan. Apa dulu ibu memikirkan Nadia saat mengusir kami? Sekarang giliran kami menuntut hak kami sendiri. Silakan kemasi barang-barang ibu. Kalian punya waktu 2 hari. Pesta yang tadinya meriah berubah menjadi sunyi canggung. Para tamu hanya menatap kami penuh rasa tak enak, beberapa bahkan mulai menyingkir satu-satu. Dewi meremas ujung gaunnya keras-keras, menahan amarah dan malu yang tak terkira. Ibu mertuaku terduduk lemas di kursi samping tangga, menangis dipegangi 2 kerabatnya. Aku berdiri tegak, menatap sekitar. Ini rumahku. Taman luas itu, ruang tamu megah, lampu kristal yang dulu Rizal pasang sendiri, semua kembali menjadi milik Nadia. Bukan lagi panggung pura-pura mereka. Pak Darwin menoleh padaku sambil menunduk hormat. Semua selesai, Bu Ayla. Nanti kita akan kembali 2 hari lagi untuk memastikan rumah ini benar-benar kosong dari pihak lain. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah membantu saya dan Nadia mendapat keadilan. Sore itu, sebelum pergi, aku sempat memandang sekitar. Kenangan menari-nari di kepalaku. Rizal menggendong Nadia kecil menuruni tangga, kami makan malam bersama di meja panjang sambil bercanda, suara tawa penuh cinta. Kini semua itu terasa pahit sekaligus menenangkan. Karena akhirnya aku bisa membawa Nadia pulang, tanpa dihina atau diinjak lagi. Sambil berjalan keluar, beberapa tamu mendekat, menepuk bahuku pelan. Kamu kuat sekali, Ayla, selamat ya. Semoga Nadia tumbuh bahagia. Aku hanya mengangguk, menahan air mata. Bukan air mata sedih, tapi lega, semua akhirnya terbayar. Dan dalam hati aku berbisik pada Rizal. Lihat, Bang, aku sudah melindungi Nadia, seperti janji kita dulu. Rumah ini akan tetap jadi milik putri kecil kita, tempat kenanganmu akan selalu hidup. 2 hari setelah kejadian di pesta, aku datang kembali ke rumah itu. Kali ini tak lagi dengan rasa gentar atau penuh dendam yang membara. Rasanya lebih mirip orang yang baru saja pulang dari perang panjang, letih, tapi lega, seolah seluruh bebannya telah tercabut. Begitu mobil berhenti di depan gerbang besar rumah kami, aku sempat terdiam lama, memandangi bangunan megah itu. Beberapa truk angkut sudah terparkir di halaman. Kulihat beberapa pekerja mondar-mandir memindahkan kotak-kotak besar ke bak terbuka. Di ujung sana, ibu mertuaku berdiri bersama Dewi, wajah mereka muram. Tak ada lagi keramaian pesta, tak ada tawa meriah, hanya kesunyian ganjil yang membuat rumah itu seperti menatapku balik, menunggu pemiliknya kembali. Aku melangkah pelan melewati gerbang. Kali ini langkahku mantap, bukan lagi langkah wanita yang diusir hina-hina sambil menggendong anak kecil. Nadia menggenggam erat tanganku, menatap rumah itu dengan mata berbinar. Bunda, kita beneran mau tinggal di sini lagi, bisiknya penuh antusias.
Aku mengangguk, menunduk mengecup keningnya. Iya sayang, ini rumah kita. Rumah Nadia juga. Begitu mendekat ke teras, ibu mertuaku menoleh menatapku. Wajahnya sudah penuh gurat lelah. Entah sejak kapan air matanya menetes, membasahi kebaya hijau tuanya. Ayla, panggilnya lirih. Aku menatap beliau. Dalam hatiku masih ada sisa luka, tapi juga muncul iba. Bagaimanapun, dia adalah Ibu Rizal, nenek Nadia. Apa yang mau ibu sampaikan? Beliau meremas-remas ujung selendangnya gugup. Mama cuma mau minta maaf. Mungkin Mama terlalu menuruti Dewi. Mama takut nanti kalau kamu pegang semua, kami terlantar, suaranya bergetar. Aku hanya diam. Karena sungguh tak ada jawaban sederhana untuk rasa sakit yang dulu mereka berikan. Sementara Dewi hanya mendengus kesal, matanya menatapku seolah mau menelan hidup-hidup. Udahlah, Ma. Nggak usah merendah sama dia. Toh dia menangnya juga karena surat-surat. Hukum dunia. Belum tentu Tuhan juga berpihak. Kata-kata itu menamparku, tapi hanya sebentar. Aku tak lagi seperti dulu. Aku menatap Dewi dengan sorot tenang. Syukurlah kita hidup di dunia yang ada hukumnya. Kalau semua diserahkan ke hati manusia, mungkin saya dan Nadia sudah diusir tanpa secarik kain pun. Pak Darwin mendekat, mengucap salam hormat. Bu Dewi, Bu, mohon kita selesaikan prosedur serah terima ini dengan baik, supaya tidak menimbulkan masalah hukum ke depannya. Ibu mertuaku hanya mengangguk pasrah. Dewi melempar pandang sinis padaku sebelum akhirnya berjalan cepat ke arah mobil, tangannya menahan pundak ibunya seolah menarik pergi. Aku menatap punggung mereka hingga hilang di balik pagar. Ada rasa lega aneh di dada. Bukan senang melihat mereka kalah, tapi lebih pada rasa akhirnya selesai. Semua babak kelam itu telah usai. Saat mereka benar-benar pergi, aku mengajak Nadia masuk rumah. Rasanya aneh. Rumah itu sunyi sekali. Tak ada lagi suara musik pesta, tak ada tamu tertawa, tak ada Dewi yang mengoceh atau ibu mertuaku yang memberi perintah. Kami berjalan menyusuri ruang tamu, Nadia melonjak-lonjak kecil, menyentuh kursi, memeluk pilar marmer sambil berseru. Bunda, ini rumah kita lagi ya? Kita bisa main ayunan lagi kan? Aku mengangguk, menahan air mata. Iya sayang, semua ini milik Nadia. Kita bisa main apa saja di sini. Kami masuk ke ruang keluarga. Di situ masih ada beberapa bingkai foto yang belum sempat mereka angkut. Salah satunya foto pernikahanku dengan Rizal, aku mengenakan kebaya putih, Rizal menatapku penuh cinta. Juga foto waktu Nadia ulang tahun pertama, Rizal menggendongnya tinggi-tinggi, Nadia tertawa lepas. Aku mengambil foto itu, menatapnya lama. Dadaku nyeri sekaligus hangat. Kamu lihat kan, Bang? Aku sudah bawa Nadia pulang. Rumah ini tetap jadi milik kita, sesuai janjimu. Hari-hari berikutnya kuisi dengan menata ulang rumah itu. Aku memanggil beberapa pekerja untuk mengecat ulang dinding, menata ulang taman yang penuh rumput liar, bahkan membeli perabot baru untuk kamar Nadia. Aku ingin menghapus aura pahit yang dulu ditinggalkan ibu mertua dan Dewi, menggantinya dengan suasana lebih cerah, lebih hangat. Nadia senang bukan main. Setiap hari dia berlarian dari ruang tamu ke taman belakang, memeriksa perubahan yang kulakukan. Bunda, nanti kita beli kolam ikan kecil ya. Sama bunga warna pink banyak banget, pintanya suatu sore. Aku mengangguk. Tentu, biar rumah ini penuh tawa lagi, kayak waktu ayah masih ada. Tapi seindah apapun proses menata rumah, ada luka yang lebih sulit dirapikan, luka di dalam dada. Malam-malamku sering masih gelisah. Kadang saat semua sudah sepi, aku duduk di tepi ranjang menatap bantal kosong di sampingku. Dulu tempat itu milik Rizal, sekarang hanya hampa. Aku meraba kasur, lalu meremas ujung sprei. Aku kangen kamu, Bang, bisikku pelan. Kalau kamu ada, pasti semua lebih mudah. Tapi aku juga tahu, kalau kamu ada, semua ini takkan terjadi. Kadang aku tertidur sambil memeluk surat wasiat Rizal, seolah memeluk sisa-sisa kehadirannya. Tapi perlahan, rasa itu tak lagi terlalu menyakitkan. Sekarang lebih seperti bisikan lembut, menguatkanku, mengingatkanku untuk terus menjaga Nadia. Maya sering datang, membantu menata rumah. Kadang dia datang membawa pot bunga besar,
kadang membawa kue bolu yang dia panggang sendiri. Kamu harus sering bikin acara kecil-kecilan di sini, Lee. Biar rumahnya nggak kerasa angker karena terlalu sunyi, canda Maya. Aku tertawa. Nanti kita bikin syukuran kecil ya. Ngundang anak-anak panti asuhan buat main ke taman. Biar penuh suara tawa. Maya menepuk bahuku. Itu ide paling baik. Biar semua orang tahu, rumah ini sekarang milik wanita paling tangguh yang pernah aku kenal. Suatu malam, saat aku menidurkan Nadia, dia tiba-tiba bertanya, "Bunda, Nenek sama Tante Dewi nggak akan datang lagi ke sini ya?" Aku terdiam, lalu membelai rambutnya pelan. "Enggak sayang, mereka sudah tinggal di rumah yang lain. Tapi itu enggak apa-apa. Kita tetap sayang mereka kok, cuma sekarang kita lebih nyaman tinggal berdua di sini." Nadia mengerjap-ngerjap, lalu mengangguk. "Yang penting ada Bunda. Nanti kalau Bunda udah tua banget, Nadia yang jagain Bunda ya." Dadaku langsung sesak oleh haru. Kutarik Nadia ke pelukanku, mengecup pipinya lama. "Iya sayang, terima kasih sudah mau jagain Bunda." Malam itu aku tidur pula sekali. Dalam tidurku, aku bermimpi berada di taman rumah ini. Ada Rizal berdiri di bawah pohon besar, mengenakan kemeja putih kesayangannya. Dia tersenyum padaku, mengulurkan tangan. Aku berjalan mendekat, tapi dia hanya memegang tanganku sebentar lalu menunjuk ke arah teras rumah. Di sana, kulihat Nadia berlarian tertawa, dikejar kupu-kupu. "Aku harus balik ya, Bang?" tanyaku dalam mimpi, suara gemetar. Rizal mengangguk, masih dengan senyum lembutnya. "Jaga Nadia baik-baik. Kamu sudah luar biasa kuat." "Aku bangga sama kamu." Aku terisak. "Aku kangen." Dia tak menjawab, hanya menatapku lama, lalu perlahan bayangannya memudar. Aku terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Tapi tak lagi terasa segetir dulu. Kali ini ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Seminggu kemudian, aku benar-benar mengadakan acara syukuran kecil. Mengundang beberapa anak panti asuhan bermain di taman belakang, mengadakan lomba kecil, makan bersama. Rumah yang dulu hanya penuh bisikan sinis kini ramai tawa anak-anak. Nadia tampak bahagia berlari bersama teman-teman barunya. Dari teras, aku menatap pemandangan itu dengan hati lapang. Aku sadar, hidup akan terus berjalan. Luka masa lalu memang tak akan hilang seluruhnya, tapi kini aku bisa belajar berjalan bersamanya, bukan lagi diseret-seret oleh rasa sakit. Dan malam itu, sebelum tidur, kutulis sesuatu di buku harian. "Hari ini rumah kita penuh suara tawa. Rizal, semoga kamu dengar. Aku janji akan menjaga Nadia, akan menjaga warisan cinta kita, bukan hanya harta tapi juga kenangan indahnya." Setelah semua selesai, rumah sudah benar-benar milikku dan Nadia hidup perlahan menata ulang jalannya. Tapi aku sadar, tak cukup hanya mengandalkan warisan Rizal. Tabungan itu bisa habis jika tidak dikelola dengan bijak. Lagi pula, aku ingin Nadia belajar melihat bundanya bekerja keras, bukan hanya duduk menghabiskan uang peninggalan ayahnya. Aku mulai mengingat kembali mimpi lamaku yang dulu sempat tenggelam karena sibuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Aku dulu senang sekali membuat kue, bahkan pernah beberapa kali membuka pesanan kecil-kecilan sebelum menikah. Akhirnya kuputuskan membuka toko kue rumahan. Maya mendukung penuh. "Kamu punya rasa kue paling enak yang pernah aku makan. Ini kesempatan kamu, Lee. Siapa tahu bisa jadi besar," katanya antusias. Toko itu kecil saja. Hanya memanfaatkan garasi yang dirombak jadi etalase sederhana, dengan papan nama bertuliskan, "Sweet Nadia Bakery." Kuberi nama itu untuk selalu mengingat alasanku bekerja keras, putri kecilku. Awalnya pembeliku hanya tetangga sekitar. Mereka penasaran karena rumah besar ini kini ramai aktivitas lagi, berbeda dengan dulu yang sunyi dingin. Begitu mencicip, mereka mulai memesan lagi, lalu mempromosikan pada teman-teman. Lama-lama aku kebanjiran pesanan bolu gulung, nastar, dan cake. Bahkan ada beberapa kafe yang tertarik mengambil kueku sebagai suplai harian. Di ruang keluarga, Nadia sering membantu membungkus kotak. Kadang dia menempelkan stiker label kecil, kadang sibuk menata pita. "Bunda, nanti kalau Nadia udah besar mau bantu jualan di kasir ya," katanya serius. Aku tertawa, mencubit hidungnya. "Tentu dong.
Siapa lagi yang mau Bunda ajarin kalau bukan Nadia? Melihatnya semangat seperti itu membuat semua lelah terasa sepadan. Hingga suatu hari, tak kusangka seorang food blogger lokal datang. Dia memesan C secakeku, lalu mengunggah review positif panjang di akun Instagramnya. Dalam semalam, follower akun tokoku naik ratusan. Pesanan membludak. Banyak orang yang sebelumnya tak kenal bahkan mulai berdatangan langsung ke rumah. Pak Darwin yang sesekali mampir memberi selamat. Hebat sekali Ibu Ayla. Sekarang rumah ini bukan cuma simbol kenangan ibu dengan almarhum Pak Rizal, tapi juga ladang rezeki baru. Aku hanya tersenyum. Dalam hati berterima kasih pada Rizal, karena jika saja dulu dia tidak menyiapkan segalanya dengan teliti, mungkin sekarang aku masih terkatung-katung atau bahkan jadi pembantu di rumah ini. Tak butuh waktu lama kabar tentang toko rotiku menyebar. Apalagi aku sempat diwawancara majalah kuliner lokal. Dan ternyata kabar itu juga sampai ke telinga orang-orang yang paling dulu meremehkanku, ibu mertua dan Dewi. Suatu sore, saat aku sedang menghias kue pesanan pernikahan, seorang tamu datang, mengejutkanku. Dewi berdiri di pintu pagar, menatap ke arah garasi yang kini jadi toko kecilku. Wajahnya kaku, matanya bergerak menilai suasana. Tak lama kemudian ibu mertuaku muncul dari balik mobil, berjalan pelan menahan lututnya yang sudah mulai lemah. Aku keluar menghampiri mereka. Jujur saja, ada sedikit getar di dadaku, bukan lagi takut, tapi lebih pada canggung. Terlalu banyak luka di antara kami. Ibu mertuaku membuka percakapan duluan. Ayla, kami dengar kamu sekarang jualan kue? Ramai sekali ya? Nada suaranya tak sekeras dulu. Tak lagi terdengar menuntut, tapi lebih ke hati-hati. Aku mengangguk pelan. Alhamdulillah, Bu. Sekarang sudah lumayan. Rumah ini jadi lebih hidup, banyak tamu datang beli kue. Dewi hanya menatapku, mulutnya seakan ingin bicara tapi tak jadi. Aku tahu harga dirinya terlalu tinggi untuk meminta maaf secara gamblang. Tapi aku juga tak lagi peduli. Luka yang mereka buat sudah terlalu dalam untuk hanya diobati oleh beberapa kalimat maaf. Ibu mertuaku menarik napas panjang. Kamu ternyata bisa mandiri ya, Ayla. Mama pikir dulu kamu cuma mengandalkan Rizal, ternyata sekarang malah bisa usaha sendiri. Ada getar-getir di suara beliau, seolah menyesal telah menilaiku rendah dulu. Aku hanya menatapnya tenang. Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu. Demi Nadia. Karena sekarang tanggung jawab itu sepenuhnya ada di saya. Dewi menoleh ke arah etalase kecil toko, membaca tulisan, Sweet Nadia Bakery. Nadia di dalamnya? Sehat dia? Tanyanya pelan. Alhamdulillah sehat, makin pintar. Dia sering bantu saya bungkus kotak. Kadang dia juga ikut coba-coba resep, jawabku jujur. Ibu mertuaku mengangguk pelan. Kalau begitu, Mama pamit dulu ya, Ayla. Kamu jaga diri baik-baik. Aku menatap mereka masuk lagi ke mobil, lalu perlahan pergi meninggalkan halaman rumahku. Entah kenapa, kali ini tak ada rasa marah atau benci yang membuncah. Hanya ada kesadaran pahit, mereka terlambat menyadari. Kalau saja dulu mereka bisa sedikit lebih sabar dan tidak mengusir kami, mungkin hubungan kami semua tak harus serumit ini. Tapi hidup tak bisa diulang. Dan aku memilih memaafkan, meski tak akan melupakan. Karena memendam benci hanya akan membebani hatiku sendiri. Malamnya, setelah semua pesanan kue selesai ku kemas, aku duduk di ruang keluarga sambil menatap lampu gantung kristal yang dulu sering kulihat bersama Rizal. Nadia tertidur di sofa kecil, masih memeluk boneka kelincinya. Aku mengusap pipinya pelan, bersyukur dia tumbuh tetap ceria meski sempat terusir dulu. Aku lalu menoleh ke arah rak yang penuh foto-foto keluarga. Ada satu foto terbaru yang kuletakkan di situ. Aku dan Nadia berpose di depan etalase toko kue kami, tersenyum lebar. Di belakang kami terpampang jelas tulisan, Sweet Nadia Bakery. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar bangga pada diriku sendiri. Aku berhasil bukan hanya mengambil kembali hakku, tapi juga membangun sesuatu dari tanganku sendiri, dengan keringat dan air mata yang tulus demi Nadia. Malam itu aku bermimpi lagi tentang Rizal. Tapi kali ini dia tak lagi berdiri jauh. Dia duduk di sampingku di ruang keluarga, menatap Nadia yang tertawa-tawa mengejar kupu-kupu di halaman. Kamu hebat sekali, sayang, katanya dalam mimpi, menggenggam tanganku. Aku menoleh padanya,
menatap matanya yang penuh cinta seperti dulu. Kamu lihat kan? Aku nggak cuma bertahan. Aku mulai lagi dari awal, untuk Nadia. Dia mencium keningku lembut. Aku selalu bangga padamu, Ayla. Terima kasih sudah menjaga rumah kita, menjaga Nadia, menjaga semua kenangan kita. Ketika aku terbangun, pipiku basah oleh air mata. Tapi kali ini bukan air mata duka. Ini air mata lega, air mata syukur. Seolah Rizal benar-benar datang malam itu untuk bilang, dia ridha dengan jalanku. Hari-hari berikutnya kulalui dengan penuh semangat. Setiap pagi aku membuka toko dengan doa, setiap malam menutup etalase dengan hati lega. Nadia makin besar, makin pintar membaca, bahkan kadang dia iseng menulis menu kue dengan spidol warna-warni. Pak Darwin pun masih sering datang. Sekarang bukan lagi untuk urusan warisan atau sengketa, tapi untuk membeli kue secake, katanya anak-anaknya ketagihan. Maya juga setia jadi teman terdekat, kadang datang membantu menghias tukcakes, kadang hanya duduk minum teh sambil mengobrol panjang soal hidup. Dan rumah ini, akhirnya benar-benar menjadi rumah. Bukan hanya bangunan penuh harta, tapi sarang kehangatan yang dulu selalu kuimpikan. Suatu sore, aku dan Nadia duduk di bangku taman belakang. Nadia meletakkan kepalanya di pangkuanku. Bunda, nanti kalau Nadia udah besar banget, Nadia mau tetap tinggal sama Bunda aja ya, biar kita jagain rumah ini bareng-bareng. Aku tersenyum, menatap langit senja yang indah. Kalau kamu nanti dewasa, mau pergi kuliah jauh juga nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Rumah ini akan selalu nunggu kamu pulang. Nadia mengangguk. Tapi kalau Nadia pulang, nanti kita buka toko kue sama-sama lagi ya. Aku mengusap rambutnya pelan. Tentu, sayang. Kita akan terus bikin rumah ini penuh tawa, penuh aroma roti hangat, penuh kenangan yang indah. Dan saat itu aku sadar. Semua yang kulalui, penghinaan, pengusiran, tangis malam-malam panjang, telah berakhir. Kini hanya tinggal cinta. Cinta yang kutanam setiap hari bersama Nadia, yang akan tumbuh jadi pohon kokoh, mengayomi kami selamanya. Sudah hampir 3 tahun berlalu sejak hari itu, hari ketika aku mengambil kembali rumahku, martabatku, dan hak Nadia. Rumah megah ini tak lagi sunyi dan terasa dingin. Setiap sudutnya kini penuh kehangatan. Taman belakang yang dulu hanya hamparan rumput tinggi kini sudah berubah jadi kebun kecil. Ada bangku rotan untuk duduk santai, pot bunga warna-warni, bahkan kolam ikan yang selalu bikin Nadia betah duduk berjam-jam menonton ikan berenang. Kalau dulu rumah ini hanya dipenuhi tamu-tamu berpakaian glamor saat pesta palsu keluarga besar Rizal, kini rumah ini setiap minggu selalu ramai anak-anak panti yang datang main, makan kue gratis, dan mendengar dongeng. Kadang kulihat Nadia duduk di tengah mereka, membacakan buku cerita sambil menirukan suara peri atau naga. Tawanya menggema hingga ruang tamu. Dan di momen-momen seperti itulah hatiku merasa penuh sekali. Suite Nadia Bakery tak lagi hanya garasi yang disulap jadi toko. Sekarang kami sudah punya toko kecil yang terpisah di pinggir jalan utama. Papan nama besar berwarna putih tulis emas terpampang jelas, membuat orang-orang mudah menemukan kami. Alhamdulillah, pelanggan makin banyak. Dari ibu-ibu komplek, karyawan kantor, sampai anak-anak sekolah yang mampir beli roti coklat sepulang belajar. Aku juga sudah punya 4 karyawan tetap. Mereka membantu membuat adonan, memanggang, hingga mengurus media sosial dan pemesanan online. Kadang aku masih terharu setiap kali membuka laporan keuangan. Tak pernah kubayangkan usaha ini akan sejauh ini, berdiri atas kerja keras sendiri, bukan hanya bergantung pada harta warisan. Dan setiap akhir bulan, saat menata keuangan, aku selalu menyiapkan tabungan khusus pendidikan Nadia. Ini untuk kamu kuliah nanti ya, sayang, kataku setiap kali memasukkan uang ke rekening Nadia. Dia akan mengangguk dengan senyum malu-malu, lalu memelukku erat. Suatu hari, ibu mertuaku datang lagi. Kali ini tak ditemani Dewi. Beliau datang membawa 2 kantong plastik berisi makanan. Ayla, boleh mama mampir sebentar? Aku mengangguk. Kali ini hatiku sudah lebih ringan. Beliau duduk di ruang tamu, matanya berkeliling menatap perabot yang sudah jauh berubah dari terakhir kali beliau tinggal di sini. Rumah ini, sekarang benar-benar hidup ya. Waktu mama tinggal di sini dulu, rasanya cuma dingin, katanya pelan.
Aku hanya menatapnya tenang. Mungkin karena dulu kita semua sibuk menjaga gengsi, Bu. Sekarang rumah ini dipenuhi anak-anak, tawa, dan doa. Itu yang bikin hangat. Beliau menatapku lama, lalu mengusap air matanya. Maaf ya, Ayla. Dulu Mama terlalu ikut Dewi. Mama takut kehilangan. Padahal akhirnya justru kehilangan lebih banyak. Aku meraih tangannya. Saya sudah memaafkan, Bu. Kita semua hanya manusia biasa, takut kalau harus hidup susah. Saya juga pasti akan takut kalau posisi saya di ibu waktu itu. Beliau memelukku erat, menangis terseduh. Dan entah bagaimana, setelah semua rasa sakit, ternyata pelukan itu masih menyisakan rasa teduh. Seperti pelukan seorang ibu pada menantunya yang dulu memang pernah dia sayangi. Waktu berjalan cepat. Nadia kini sudah kelas 5 SD. Dia tak lagi anak kecil yang hanya bisa menempel padaku kemana-mana. Sekarang dia sudah pandai membaca resep kue sendiri, kadang diam-diam mencoba membuat muffin. Hasilnya sering bantat, tapi antusiasmenya membuatku bahagia tak terkira. Suatu malam dia datang padaku dengan wajah sungguh-sungguh. Bunda, nanti kalau Nadia gede banget, Nadia mau sekolah tinggi, terus Nadia mau bikin cabang toko kue kita di kota lain. Biar makin banyak orang makan kue enak kita. Aku mengusap pipinya, menatap matanya yang bercahaya. Itu cita-cita yang bagus sekali, sayang. Kamu harus terus belajar supaya bisa mewujudkan semua itu. Dia mengangguk mantap. Nanti Nadia juga mau ajak anak-anak panti itu ke toko Nadia, biar mereka seneng kayak Nadia sekarang. Aku memeluknya erat, menahan haru. Betapa lembut hatinya, luka masa kecilnya tak membuat dia tumbuh pahit, tapi justru tumbuh penuh kasih. Mungkin ini semua adalah hadiah terbesar Tuhan padaku, Nadia yang baik, ceria, dan penuh cinta. Aku sadar sepenuhnya bahwa hidup tak mungkin selalu mulus. Kadang masih ada malam-malam sunyi saat aku rindu Rizal begitu dalam. Kadang aku teringat bagaimana dulu aku diusir, dihinakan, dilukai. Tapi anehnya semua itu kini tak lagi menusuk. Luka itu sudah sembuh. Bekasnya ada, tapi justru menguatkanku. Aku tak lagi berjalan sambil membawa beban dendam. Aku berjalan karena memang ingin terus melangkah ke depan, membangun lebih banyak kebahagiaan untukku dan Nadia. Suatu malam aku bermimpi lagi tentang Rizal. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Kami duduk di teras rumah. Rizal mengenakan kaos putih sederhana, menatap Nadia yang berlari-lari memetik bunga. Dia menoleh padaku, tersenyum sangat hangat. Terima kasih, sayang. Kamu sudah menjadikan rumah ini lebih hidup dari waktu aku masih ada, katanya pelan. Aku menatapnya, mengulurkan tanganku. Dia menggenggamnya erat, lalu meremas lembut. Kamu nggak usah takut lagi. Aku selalu jagain kalian dari jauh. Kamu boleh bahagia lagi, Ayla. Saat aku terbangun, air mataku jatuh. Tapi tak lagi dengan rasa perih. Justru ada rasa lega, seperti semua restu sudah lengkap. Aku menatap langit-langit kamar, lalu berbisik. Terima kasih, Bang. Aku janji akan terus bahagia. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan ulang tahun toko untuk merayakan genap 3 tahun berdiri. Kupasang balon warna-warni, memesan badut untuk menghibur anak-anak panti, bahkan mengundang pendeta dan ustadz untuk sama-sama mendoakan keberkahan. Para pelanggan datang membawa bunga, anak-anak berlarian mengejar balon. Nadia sibuk sekali hari itu, membagikan cupcake gratis sambil tertawa ceria. Aku berdiri menatap semua itu, hatiku terasa hangat sekali. Dulu rumah ini hanya simbol kemewahan palsu keluarga Rizal, panggung sandiwara yang akhirnya ambruk. Kini rumah ini jadi sumber kebahagiaan orang banyak. Jadi tempat anak-anak kecil menemukan tawa, pelanggan menemukan rasa manis, dan aku menemukan kembali harga diriku. Menjelang acara selesai, kudapati Dewi datang diam-diam. Dia berdiri jauh di trotoar seberang rumah, hanya memperhatikan dari balik kaca mobilnya. Aku sempat menatap matanya. Dia menunduk cepat, lalu mobilnya pergi. Mungkin dia menyesal. Mungkin dia malu. Atau mungkin dia hanya belum cukup kuat untuk menghadapi semua konsekuensi keserakahannya sendiri. Tapi aku tak lagi peduli. Hidupku bukan tentang dia. Hidupku kini hanya tentang Nadia, tentang keluarga kecil kami, tentang usaha yang kami bangun dari titik nol.
Suatu sore, aku dan Nadia duduk di ayunan taman. Dia menyandarkan kepalanya di pundakku. Bunda, katanya tiba-tiba, Nadia sayang banget sama Bunda. Makasih udah jagain Nadia dari dulu sampai sekarang. Air mataku langsung menetes, ku peluk dia erat-erat. Bunda juga sayang banget sama Nadia. Kamu alasan Bunda kuat sampai hari ini. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan rambut kami. Aku menatap rumah yang kini penuh bunga, penuh lampu-lampu kecil saat malam, penuh aroma roti yang selalu menenangkan. Dan dalam hati, aku tahu, akhirnya aku benar-benar pulih. Luka itu tinggal sejarah, sementara masa kini dan masa depan kami penuh dengan cinta. Nadia nanti akan tumbuh besar, mungkin kuliah di luar kota, mungkin menikah dan membangun keluarga sendiri. Tapi rumah ini akan selalu menanti dia pulang. Dan toko kue ini akan terus berjalan, jadi saksi bagaimana seorang ibu membangun hidup baru bersama putrinya, setelah semua orang mengira dia tak akan bisa bangkit lagi. Aku menatap langit senja, berbisik lirih. Terima kasih Tuhan. Kau telah mengganti semua air mataku dengan kebahagiaan yang tak terukur. Dan disitulah kisah kami berakhir, atau tepatnya, baru benar-benar dimulai. Dengan janji bahwa cinta, kerja keras, dan keberanian untuk memaafkan adalah kunci menuju kebahagiaan yang sejati.